Shalom anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Hari ini ibadah sekolah minggu tanggal 27 Juni 2021 dengan Lause Healing di sini mau menyapa semua anak-anak di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya selama 1 minggu ini. Lause dengar ada beberapa sekolah sudah mengumumkan kenaikan kelas. Dan ada yang baru mau masuk sekolah juga. Dan ada yang dari TK mau naik SD kelas 1. Yang lulus SD juga sudah ada. Dan yang sekarang mau naik ke SMP. Wah, cepat sekali ya. Waktu sudah berlalu. Tapi Lause ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya. Kalian sudah menyelesaikan pendidikan kalian secara online dengan baik. Apakah kalian sadar bahwa selama menjalankan ini ada campur tangan Tuhan? Tuhan dalam kehidupan kalian selalu memberikan pertolongan dan penghiburan. Mari kita saat ini masing-masing dari tempat kalian untuk persiapkan Alkitab ya, dan juga dengan uang persembahannya kita mau sungguh-sungguh untuk menghadap kepada Tuhan, minta pertolongan agar kita fokus benar-benar untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Ayo, Lause ajak kalian semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Halo Halo Ola Ola. Anak-anak, mari Lause mau ajak kalian untuk kita berdoa sebelum kita melakukan ibadah pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan dan kita tutup mata, kita nyanyikan lagu Mari Masuk dan Lause akan pimpin dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sungguh-sungguh mau berdoa mengucapkan kepada Tuhan. Mengundang Tuhan Yesus ada di hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ketika Tuhan datang pada kehidupan kami. Ini adalah sebuah ucapan syukur kami yang tak terhingga. Kami berterima kasih Kau berikan kami tubuh yang sehat, memberikan kami kepintaran, memberikan kami segala sesuatu untuk kami makan, kami minum, dan kami sekarang ya Tuhan mau untuk duduk, mendengarkan firman-Mu, dan berkonsentrasi, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarkan waktu yang kami berikan ini berkenan di hati-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan dilanjutkan dengan Ayo Ayo. Yuk, kita nyanyikan bersama. Kita bertepuk tangan ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia kamu sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, baik kecil, besar, tinggi, pendek, dan kulitnya hitam, putih, kuning. Semua adalah anak-anak Tuhan. Semuanya Tuhan cinta. Siapa Tuhan kita? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan Tuhan cinta semua anak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves little children of the world. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, yellow, black, and white, they are precious in the sight. Jesus loves the little children of the world. Sewaktu Lause masih kecil, seperti kalian, Lause dibawa mama pergi ke sekolah minggu. Lause masih ingat sekali betapa senang kalau mau pergi ke sekolah minggu. Lause cepet-cepet bangun pagi, mandi, bawa tas, buku, pensil, dan siap-siap mau terima stiker dari Lause. Masa-masa itu kita pernah rasakan, bukan? Ya kan? Nah, sekarang keadaan tidak mengizinkan kita sekolah minggu, pergi ke gereja. Jadi kita harus lakukan secara online. Dan bertemu dengan Lause-Lause hanya di layar TV kalian masing-masing. Lause tetap mau memberikan yang terbaik dalam pelayanan agar anak-anak tetap dapat beribadah. Karena Lause mau melayani buat Tuhan Yesus juga. Seperti tema hari ini adalah kuberikan yang terbaik untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya apapun yang kamu lakukan, kecil atau besar, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kamu lakukan tidak harus seperti orang lain tunjuk-tunjuk. No, dia mau seperti itu. Enggak. Tapi dengan seluruh kemampuan kamu. Kamu bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan kasih kepada Tuhan. Tuhan dengan kasih dan kuasanya bisa menolong kamu juga. Anak-anak, tidak ada yang dapat menghalangi ya kasih Allah kepada kita lewat ibadah online. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu ya, dari sejak kalian masih bayi itu
tidak pernah berubah sampai sekarang, sampai kalian sekarang ini loh, yang sekarang lagi duduk nih, liatin Lause, tidak pernah berubah. Dia tetap Allah kita, yang jaga kita selalu, setiap hari, dan kasih kita kekuatan nih ya, dan memberikan yang terbaik juga. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mau ya? Yuk kita nyanyi lagu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Yuk. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Masih memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tentunya karena Tuhan sudah tolong kita dengan kuasanya, dengan kasihnya yang gak pernah berubah. Tuhan akan berikan buah roh buat kita. Buah roh seperti yang kalian pernah pelajari ada berapa? Ada 9 rasa. 1 buah, 9 rasa. Kita nyanyi yuk buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Tuhan punya tujuan untuk apa kita diciptakan. Kelak kalian besar nanti, kalian tetap harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang telah mati buat dosa-dosa kita. Lalu apa respon kita anak-anak? Sesuai tema hari ini, lo seulang sekali lagi, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan lebih dan lebih lagi melalui ketaatan kita ya. Untuk mempersiapkan diri masuk ke firman Tuhan, hari ini Loselina Loka akan membawakan cerita firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu untuk mempersiapkan hati kita lebih sungguh lagi.
kita resapi kata-katanya. Kita sungguh-sungguh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Anak-anak, dunia sekarang masih pandemik, tetapi anak-anak Tuhan, kerohanian kita nggak boleh pandemik. Kita harus tetap maju dan harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Setuju? Ya, pagi ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini adalah suatu hak yang khusus sekali anak-anak. Ini undangan yang istimewa dari Tuhan untuk kita. Jadi anak-anak harus dengan satu sikap yang menghormati Tuhan untuk beribadah. Ya, kita siapkan Alkitab di samping kita. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa kami dipelihara oleh Tuhan dan bahwa hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu ini semua adalah kebaikan Tuhan kepada kami. Berilah kepada kami satu hati yang senantiasa mengucap syukur dan setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sudah sekian lama kami mendengar dan belajar firman-Mu. Tolonglah kami, bukan saja mendengar, tetapi dapat melakukannya. Dan khususnya pada pagi hari ini, kami mohon Roh Kudus menolong kami, boleh baik-baik mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini adalah minggu terakhir kita belajar tentang love. Sudah 2 bulan lebih ya kita belajar tentang love. Nah, tema hari ini adalah memberi yang terbaik. Wah, anak-anak, apakah anak-anak termasuk orang yang suka memberi yang terbaik atau suka menerima yang terbaik? Nah, jawab sendiri ya. Oke, sekarang Lause ada boneka. Punya 2 boneka. Otopus yang pertama dan otopus yang kedua. Kalau 2 boneka ini adalah milikmu, coba anak-anak suka yang mana? Lebih suka yang mana? Oh, Lause yakin
pasti kalian pilih yang ini. Ya, ini kok kelihatannya dekil, butut-butut. Terus, ada yang copot. Wah, gimana nih ya? Lause yakin kalian suka yang ini. Ini halus anak-anak, halus banget. Aduh, wangi dan lihat, berubah warna, ya kan? Menarik sekali. Nah, kalau ini dua-duanya milikmu, pada waktu kalian mau membagikan kepada teman, kalian pilih yang mana anak-anak? Apakah yang ini atau yang ini? Coba. Nah, anak-anak dengan jujur jawab sendiri aja. Mau kasih yang ini? Simpan yang ini buat sendiri? Atau kasih yang ini buat sendiri? Anak-anak jawab di dalam hati ya, Lause tidak bisa mendengarnya. Nah, bagaimana pula saat kalian memberi kepada Tuhan? Persembahan dan pemberian seperti apa yang kamu berikan kepada Tuhan? PowerPoint kita hari ini mengajarkan, terbaikku ku berikan kepada Tuhan. Coba anak-anak ikut ya. 1, 2, 3. Terbaikku ku berikan kepada Tuhan. Ulang 1 kali lagi. 3. Iya. Terbaikku ku berikan kepada Tuhan. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan terbaik? Apakah itu adalah yang termahal? Atau yang termewah, atau yang terkenal? Seperti itukah? Mari kita sama-sama buka Alkitab. Kita buka Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Sebelumnya Lause mau katakan bahwa di ayat-ayat ini, peristiwa ini terjadi pada saat beberapa hari sebelum Hari Paskah. Jadi hari Paskah itu orang dari banyak tempat itu semua pada berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi pada waktu itu ada sekelompok imam-imam dan ahli Taurat. Mereka cari kesempatan untuk tangkap dan membunuh Yesus. Nah, seperti itulah suasana kota Yerusalem pada saat itu. Ya, kita sama-sama baca ya, Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Kita sama-sama baca. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia." Anak-anak, di ayat yang ketiga ini menulis bahwa Yesus ada di Betania, di kota Betania. Di manakah kota Betania itu? Ternyata
Betania itu dekat sekali dengan Yerusalem. Jadi kejadian ini adalah di samping Yerusalem, ya. Itu jaraknya kira-kira 3-4 kilometer. Kalau jalan kaki orang yang sehat itu kira-kira 1 jam. Jadi dekat sekali ya. Nah, di situ Yesus makan di rumah Simon si kusta. Rupanya di rumah itu ada acara ucapan syukur anak-anak. Karena Yesus sudah menyembuhkan penyakit kustanya. Tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang masuk ke dalam rumah itu. Ini bukan tamu yang diundang loh anak-anak. Tapi dia memberanikan diri masuk ke rumah itu. Dia membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Ini sampai mahalnya itu dicatat di dalam Alkitab. Lalu saya percaya pasti memang mahal sekali, ya. Nah, dia datang karena mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Setelah dia di samping Tuhan Yesus, dia pecahkan buli-buli itu dan dituangkan isinya semua ke atas kepala Tuhan Yesus. Begitu dia tuang anak-anak, apa yang terjadi? Satu ruangan semuanya menjadi harum. Waduh, ini harum yang sangat harum anak-anak. Karena lalu saya yakin setiap orang ingin sekali mencium harum seperti itu. Itu mahal anak-anak, ya. Nah, kenapa ya wanita ini mau memberikan minyak yang begitu mahal kepada Tuhan Yesus? Pasti dia hanya punya satu-satunya. Biasanya pada tradisi dulu, para gadis mereka menabung uangnya, kalau sudah cukup mereka membeli minyak narwastu ini. Ini akan dipakai pada saat mereka menikah nanti. Jadi minyak narwastu itu sangat penting dan sangat berharga anak-anak. Nah, harga minyak narwastu itu sama dengan gaji orang harus kerja 300 hari anak-anak. Kalau kita ambil ya tukang bangunan yang biasa-biasa saja loh, yang bukan yang ahli gitu loh. Itu mereka kerja itu kira-kira 150.000 di kota Jakarta ya. Nah, kalau 300 hari kali 100.000 itu berapa anak-anak? Ayo yang matematikanya jago. Berapa? Iya, 45 juta. Oh, mahal sekali ya anak-anak ya. Tetapi perempuan ini tidak merasa sayang. Dia memberikan barang yang begitu mahal, dipersembahkan kepada Yesus semuanya sampai kosong buli-bulinya. Pasti wanita ini sungguh-sungguh kenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan dia mengalami kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus. Sehingga dia mau mempersembahkan dari hatinya barang yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, pada waktu itu ada beberapa orang yang gusar anak-anak. Tahu nggak artinya gusar? Mereka itu ngomong ke kanan, ke kiri, terus senggol-senggol gitu. Tuh lihat-lihat tuh. Ngapain pemborosan seperti itu? Bukankah itu lebih baik dijual aja? Ini kan barang mahal. Itu bisa dapat uang banyak. Itu harganya 300 dinar lebih loh. Kalau sudah jual uang sebanyak itu bisa bikin banyak hal. Bisa bantu orang-orang miskin yang mungkin kelaparan atau mungkin yang sakit. Ya bukan? Nah, terus perempuan itu dimarahi sama mereka. Ngapain lo berbuat pemborosan kayak begitu? Anak-anak, ada orang yang memberi persembahan yang begitu baik. Kok bukannya dipuji ya? Atau belajar ikut melakukannya seperti wanita itu. Tapi orang-orang itu malah memarahi wanita itu. Aneh bukan? Itu namanya
nggak tahu malu anak-anak ya, sudah tidak berbuat seperti orang yang begitu baik, malah marah lagi. Nah, karena mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Mestinya mereka itu mendukung kalau ada orang yang memberi persembahan yang indah kepada Tuhan Yesus, bukan? Nah, kita lihat di ayat 6. Bagaimana Tuhan Yesus menjawab mereka? Yesus bilang, "Mengapa kalian menyusahkan orang yang berbuat baik kepadaku? Biarkanlah dia melakukannya, karena dia telah melakukannya untuk persiapan penguburanku." Yesus, anak-anak, sebetulnya Yesus mengatakan perkataan ini adalah untuk menegur murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mestinya ya lebih tahu anak-anak bahwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu sudah dekat dan mereka harus berbuat apa kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka ini gagal memahami keadaan Tuhan Yesus. Nah, Yesus memuji perbuatan wanita ini anak-anak dan berkata, di mana saja Injil diberitakan, perbuatan wanita ini harus disebut. Anak-anak, Yesus memuji perbuatan wanita ini bukan karena harga daripada minyak narwastu itu mahal, tetapi Yesus melihat hati daripada wanita itu. Yesus tahu bahwa wanita itu sungguh-sungguh mengasihinya dan mau rela memberikan yang paling berharga dari apa yang dia miliki. Anak-anak, kalau wanita yang tadi mempersembahkan minyak narwastu, tetapi ada loh wanita lain, dia juga ingin memberikan persembahan yang baik, tetapi dia nggak mempunyai minyak narwastu. Tetapi wanita ini membuat 8.000 lagu puji-pujian dan dipersembahkan bagi Tuhan. Lagu-lagunya sudah memberkati dan menguatkan banyak anak-anak Tuhan. Walaupun dia itu buta sejak umur 6 minggu, masih bayi yang kecil sekali anak-anak. Namanya adalah Fanny Crosby. Dia memberi yang paling berharga dari yang dia punya, yaitu kemampuannya membuat lagu. Ini Lause ada bawa salah satu lagunya ya. Mungkin anak-anak pernah dengar nggak Lause nyanyi rapnya ya? Coba anak-anak dengar. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ini lagu sering sekali dinyanyi di dalam gereja-gereja saat beribadah. Lagu-lagunya 8.000 itu adalah lagu-lagu untuk Tuhan yang bagus-bagus sekali anak-anak. Kalau anak-anak ingin tahu bisa search di Google ya. Nah anak-anak, bukan saja orang dewasa bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi anak-anak kecil juga bisa anak-anak. Ada seorang anak kecil memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak ingat, ini dicatat di dalam Alkitab. Ada seorang anak, dia ikut rombongan penginjilan. Sampai seharian, perutnya sudah lapar anak-anak. Dan peserta yang lain, 5.000 orang, banyak sekali ya. Mereka juga semua sudah lapar. Tetapi nggak ada orang yang membawa makanan. Hanya anak kecil itu saja yang membawa bekal. Tetapi pada waktu dia kelaparan anak-anak, dia nggak mempunyai apa-apa. Hanya satu bekal yang isinya 5 roti dan 2 ikan. Itu dia tidak egois,
cuman memikirkan diri sendiri, tapi dia mau memberikan kepada Tuhan Yesus. Coba anak-anak, pada waktu kalian kelaparan, makanan cuman ada satu-satunya itu. Apakah kalian mau nggak memberikan kepada orang lain? Tetapi anak ini menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati makanan ini dan membuat mujizat sehingga makanan yang 5 roti 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang, bahkan sisa. Anak-anak semua, coba pikir dan renungkan baik-baik. Pernahkah kamu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Kita sudah menerima terlalu banyak dari Tuhan. Anak-anak pernah terpikir nggak menerima apa saja dari Tuhan? Ayo, apa setiap hari cuman menjalankan hidup, nggak pernah pikir apa-apa? Nah, begitu kita bangun tidur anak-anak, Tuhan sudah memberikan terang kepada kita, memberikan kehangatan matahari. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan terang, anak-anak, kita perlu berapa tong minyak untuk bisa ada cahaya, atau bayar PLN-nya berapa juta ya, 24 jam atau 12 jam seluruh rumah harus terang gitu ya. Apalagi satu kota, satu negara, bahkan satu dunia ini. Jadi Tuhan memberikan terang kepada kita setiap hari dengan cuma-cuma. Kehangatan matahari yang bisa memberikan vitamin kepada kulit kita ya, yang bisa mengeringkan kalau pakaian kita dicuci dan dijemur ya, yang juga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik. Dan Tuhan memberikan nafas udara untuk kita bisa bernafas. Ini dunia ini ada kira-kira 8 miliar orang anak-anak. Setiap orang hirup sedot itu udara, kok nggak habis-habis. Coba kalau kita harus beli udara, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan air. Kita punya organ tubuh, ya. Punya mata bisa melihat dengan jelas, telinga bisa mendengar, mulut bisa makan, bahkan sampai ada mesin pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi ini masuk, ini keluar. Semuanya Tuhan berikan komplit kepada kita. Dan hal yang penting lagi, pada waktu kita berdosa, Tuhan sudah menyediakan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Anak-anak, kalau mau ditulis, di list semua pemberian Tuhan kepada kita, itu satu buku tidak akan habis. Nah, kalau kita sudah mendengar, ya, ada orang yang memberikan persembahan minyak narwastu untuk menyatakan isi hati mereka kepada Tuhan. Kemudian ada yang mempersembahkan lagu-lagu ciptaannya. Ada anak yang mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Anak-anak, kamu punya apa yang terbaik darimu yang mau kamu persembahkan bagi Tuhan? Tidak harus minyak narwastu, tidak harus menciptakan lagu, tidak harus roti. Tetapi apa yang ada darimu dengan segenap hati, persembahkan kepada Tuhan. Itu bisa merupakan waktumu anak-anak. Persembahkan waktumu untuk bisa dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, berdoa. Bisa juga kalau kamu diberikan kemampuan untuk bernyanyi, ada talenta bernyanyi, suaranya bagus, kamu bisa mempersembahkan, melayani Tuhan, memuji Tuhan di dalam paduan suara untuk memuji Tuhan. Atau kemampuan untuk main alat musik. Dan satu lagi, kamu bisa mempersembahkan ketaatanmu, sikapmu kepada orang tua, kepada guru, sikap yang baik. Sehingga itu
mempermuliakan Tuhan. Ya, kamu juga bisa melayani banyak bidang di mana dibutuhkan. Atau kamu bisa mempersembahkan apa yang kamu punya pada saat orang membutuhkan. Kamu bisa menolong juga, bisa memberi juga. Banyak sekali yang bisa kita lakukan anak-anak kalau kita punya hati mau mempersembahkan kepada Tuhan. Anak-anak, ambillah kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Oke? Nah, sekarang Lause mau ajak kita membaca dan menghafal ayat hafalan hari ini. Ya, kita buka lagi Alkitab. Kitab Kolose. Kolose pasal ketiga. Sudah dapat anak-anak? Kolose pasal ketiga ayat 23. Kita sama-sama baca ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ulang sekali lagi ya anak-anak ya, dan usahakan bisa menghafal. 2, 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang kita coba Lause hilangkan beberapa kata. Hanya tinggal 4 kata. Nanti yang kosong, anak-anak isi ya, lanjutkan ya. Yuk. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun perbuatlah seperti dan iya, bisa anak-anak berhasil? Oke, jadi anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita berikan dan lakukan di dalam hidup ini, itu adalah buat Tuhan. Kalau bernyanyi, bernyanyinya itu untuk Tuhan, bukan untuk Lause atau untuk papa dan mama. Ya, begitu juga waktu belajar itu harus belajar sungguh-sungguh, karena belajar kita hasilnya baik atau kita sudah berusaha dengan baik itu dapat mempermuliakan Tuhan kita. Ya, nah di rumah kita tidak cuman duduk main, tapi kita juga mau mempersembahkan waktu kita, tenaga kita untuk membantu mama di rumah atau papa. Itulah persembahan kita. Ya, jadi kita harus hidup untuk Tuhan seluruh hidup kita. Jadi kalau saya bantu mama itu karena saya bukan cuma cinta sama mama, tapi cintaku juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau bantu mama. Gitu ya anak-anak ya. Coba sekarang kita tidak dibantu lagi, tidak dilihat ya. Kita hafal blank ya. Tidak ada lagi bantuan tulisan. 1, 2, 3. Kolose 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hore! Langsung yakin semua bisa karena ayatnya tidak terlalu panjang. Tapi kita jangan cuma hafal anak-anak, kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, kemana saja, setiap hari, setiap saat, apa yang waktu kita mau melakukan, ingat, saya ini berbuat untuk Tuhan loh, bukan untuk temanku, bukan untuk Lause, guru, apa, bukan. Sampai nanti kalian besar, kalian bekerja di perusahaan, bosmu pun ingat, saya kerja adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi bukan untuk manusia saja. Ya. Lalu mau ingatkan kembali lagi PowerPoint kita tadi apa? Ada yang ingat?
terbaikku ku berikan kepada Tuhan. Kita ulang lagi satu kali. Terbaikku ku berikan kepada Tuhan. Anak-anak, biarlah ini menjadi moto kita memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucapkan syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik. Setiap saat Tuhan mengingatkan kepada kami untuk bagaimana hidup, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana jalan di dalam jalan yang benar. Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang hanya mau menerima dan yang menuntut. Tetapi kami mau belajar, mengucap syukur, belajar, memberi yang terbaik kepada Tuhan, kepada orang-orang sekitar kami. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan kami. Biarlah kami juga diberi kekuatan untuk boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak. Tuhan memberkati. Ketemu minggu depan. Firman Tuhan yang baru disampaikan tadi dapat menjadi satu catatan yang penting kalian bisa lakukan. Aku mulai lagi dari sekarang, apa ya kira-kira yang saya bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalian masih bisa ingat-ingat lagi dan tetapkan di hati. Kita mau melengkapi ibadah kita hari ini dengan persembahan. Nah, ayo siapkan kotak dan uang persembahannya kalian. Seperti yang Lause sudah ajarkan, uang persembahan dilipat yang rapi ya. Yuk. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Syukurku ini yang terbaik di hatimu sebagai persembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Katakan sekali lagi. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita semua tutup mata, kita mau berdoa persembahan.
Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Engkau luar biasa, selalu mengingatkan kami lewat Roh Kudus yang terus ya Tuhan dicurahkan, yang mau kami dipimpin sesuai dengan buah-buah roh yang Tuhan berikan kepada kami. Biarkan kami tidak pulang atau tidak meninggalkan tempat kami dari duduk kami dengan sia-sia, karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam keadaan dan apapun, karena Tuhan tidak pernah berubah, baik kasih dan kuasanya. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, kiranya dipakai untuk kerajaan Tuhan, untuk sekolah minggu kami. Dan kami bersyukur mengucapkan terima kasih, kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, Lause mau mengingatkan lagi dan boleh ya dicatat bahwa minggu depan sudah masuk bulan Juli. Bulan Juli. Wah, cepat sekali. Dan tema besar bulan Juli adalah mengenal Tuhan lebih dekat. Ya, Lause ulang, mengenal Tuhan lebih dekat. Ibadah minggu depan tanggal 4 Juli 2021 berjudul Penciptaan Manusia Pertama. Lause ingatkan juga untuk kalian setelah selesai ibadah ini, kalian absen ya online, pinjam HP papa atau mama kalian, kirim absen ke Lause kalian ya, jangan lupa ya. Dan Lause mengucapkan terima kasih untuk papa, mama yang sudah bantu anak-anak di kelas kecil untuk bisa dilakukan absen online juga. Hari ini jam 1 ada apa? Ayo ingat. Ya betul, jam 1 siang kita akan ada sekolah minggu fellowship untuk anak-anak sekolah minggu virtual ya, via Zoom. Kita mau ada apa? Waduh, Lause juga penasaran nih, Lause nggak mau ngomong dulu nanti kalian ikut ya, jam 1 akan ada apa nih ya. Dan ikut gabung dengan link yang sudah diberikan Lause kalian masing-masing. Lause juga mau mengucapkan atau mendoakan kepada anak-anak yang tubuhnya lemah, yang sakit ya, atau yang lagi gak enak badan, atau yang sedang dalam pengobatan. Lause berdoa kalian cepat sembuh. Dan juga Tuhan terus memberikan penghiburan kepada kalian. Kalian harus percaya Tuhan Yesus sayang kepada kalian. Kita akan akhiri ibadah online hari ini dengan kita mendoa Bapak, terima kasih, kita nyanyi ya. Lalu kita doa Bapa kami. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mengucapkan dan menyanyikan Bapa terima kasih. Semuanya bangkit berdiri ya. Mari kita lipat tangan. Lalu kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa jam 1 siang di Zoom ya.